Halo keluarga keren, selamat datang kembali di ruang kita. Satu atap banyak cerita. Tentunya senang sekali ya kita Betul. bisa hadir kembali menyapa keluarga keren semuanya dimanapun berada. Dan Yes. kali ini ada saya Meta Tistia dan rekan saya. Dan saya Mas Wil tentunya di kesempatan yang Yes. cerah ini Mbak Mita, Mhm. kita kedatangan tamu yang luar biasa. Luar biasa spesial sekali. Jauh kita datang dari Surakarta Surakarta. demi keluarga keren yang ada di rumah. Yes, betul sekali. Jadi pastikan keluarga keren menyimak acara ini sampai akhir ya. Di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak, akan ada informasi spesial. Isinya daging semua. Isinya daging semua Betul. gitu ya. Jadi tonton terus sampai akhir karena hari ini kita akan bahas tentang Sentra Terpadu Profesor Dr. Suharso Surakarta. Nah, apakah itu kita akan sapa dulu karena di sini sudah hadir di tengah-tengah kita. Yes, ada Ibu Rina Setiawati Esos. Kita sapa dulu ya. Selamat pagi, siang, sore, malam tergantung dari Tergantung ya. Senang sekali Ya. Ibu, terima kasih sudah hadir Sama-sama, di ruang Mbak. kita. Ya. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat, kabar Sehat. baik. Ya, Mbak. Semangat Ibu. Semangat. Semangat Wah, Mas. harinya harus well ya Bu ya. Harus Well. hari itu tiap hari harus Mas Well ya. Ya. Well, bahkan Well. ya Ibu Rina. Ibu Rina ini adalah seorang penyuluh sosial ahli muda. Dan selain itu juga merupakan koordinator wilayah 3. Yes. Nah, wilayah 3 ini meliputi wilayahnya mana saja ini Bu Rina? Mbak, wilayah 3 kami kebetulan mendapat tugas untuk wilayah 3 itu Kabupaten Wonogiri, Wonogiri, Kabupaten Giri. Sukoharjo, Sukoharjo, kemudian Kota Malang. Kota Kota Malang. Malang. Malang Jauh, juga. jauh. Malang ya, ada yang lebih jauh Mbak, Bangkalan, Bangkalan. ya, Sampang, Sampang itu berarti Madura ya. Madura, guys. Cong. Kemudian yang Kalimantan ada. Kalimantan juga. Nah, Kalimantan Tengah itu ada Kabupaten Kota Waringin Timur. Waringin Timur Timur. ya, ya sama Kabupaten Gunung Mas. Gunung Mas. Ini kok Itu bisa apa ya? Bisa Istilahnya seperti itu ya. lintas pulau. Orang berlintas sektor, Mbak. Soalnya biasanya kan kalau wilayah itu Solo Raya, Solo Raya, kan gitu ya. Tebu Raya, Nah, Semarang Pati. Raya. Nah, ini kenapa jadi seperti ini, Bu? Dan cara membagi waktunya gimana ini, Bu Rina? Saya penasaran loh ini. Karena ini kan mungkin pas di Wonogiri kan tidak Betul. begitu jauh, tidak sampai lintas pulau gitu Ya. ya. Nah, ini mungkin dekat lah. Tapi kalau yang di Kalimantan, ini gimana nih, Bu, nanti? Kami kan ada tim nanti Mbak. Oke. Jadi 8. Sebenarnya di sentra kami Suharso itu ada. Oh iya, kenalan dulu ya. Kenalan Mbak. dulu. Kami kan dari Sentra Terpadu Profesor Dr. Suharso Surakarta. Ya. Itu kan UPT di bawah Kementerian Sosial. Kami di bawah Direktorat Rehabilitasi Sosial. Ada sentra kami yang berlokasi di Jalan Tentara Pelajar Jedres. Oh, di Jedres. Yang menghadap ke utara. Oke. Nah, itu di sentra kami itu mempunyai wilayah kerja ada 24 sebenarnya. Tapi dibagi wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3. Oke. Kebetulan saya mendapat tugas untuk mengkoordinir wilayah 3. Wilayah 3. Untuk pembagian waktunya karena ada di Jawa Tengah, Jawa Timur dan di Kalimantan, kami ada tim, Mbak. Ya. Jadi tim kami nanti siapa yang bertugas gantian nanti di Wonogiri, di Kalimantan itu nanti kami bagi Oke. nanti sesuai dengan kebutuhannya. Mhm. Saat itu kebutuhannya apa? Wah, seru nih, bisa jalan-jalan sampai ke Kalimantan. Jalan-jalan ke Kalimantan. Cakep. Udah, itu aja sih. Kenapa kerja? Berapa lagi? Itu telepon ada. Nanti ada, nanti ada. Kalau Mas Bel nggak perlu dikasih pantun. Karena ada Belum ada, cakep. udah cakep. Yang pertama ada. Udah pertama ada, kenapa diulang lagi? Jadi Mbak Mita nggak usah bingung karena Ibu Rina ini meskipun tempatnya banyak, timnya juga banyak. Timnya Ternyata juga banyak. dibagi di wilayah-wilayah. Dan ternyata Sentra Terpadu Dr. Suharso Surakarta ini kan sebuah pusat rehabilitasi Rehabilitasi sosial. sosial. Karena biasanya kan kalau ada nama-nama seperti ini identiknya dengan rumah Rumah sakit sakit. gitu. Nah, ternyata ini bukan rumah sakit tetapi pusat rehabilitasi sosial di bawah Kementerian Sosial. Wow. Ada di Jedres dekat. Dekat ya. Oke, yuk kapan kita ke sana? Kita main-main ke sana ya. Bel? Langsung gas. Nah, senang sekali tentunya Bu Rina bisa hadir di sini. Kebetulan ini pas bertugas di Wonogiri gitu ya, Bu. Iya, ya? siap. Nah, bertugas di sini kita langsung culik aja ya untuk Kita ngobrol-ngobrol di culik, ruang betul. kita. Demi keluarga keren. Ya. Oke, nah Kementerian Sosial ini tentunya melalui sentra terpadu, pasti ini sangat
peduli begitu ya Bu ya dengan permasalahan sosial yang ada di Kabupaten Wonogiri. Nah, ini kira-kira permasalahan sosial apa saja Bu yang menjadi fokus dari sentra terpadu ini Bu Rita? Iya, banyak permasalahan sosial Mbak. Di antaranya ada 26 ya. 26? Kita ya, Wow. yang seperti dengan Kepmensos itu kan emang 26 layanan. Mhm. Di antaranya itu ada untuk yang kita bagi dalam klaster ya Mbak. Oh, Klaster ada klasternya ya, Bu? ya, ada Oke. klaster. Jadi klaster anak, klaster disabilitas, klaster di lanjut usia, kemudian rentan, kemudian HIV dan juga nafsa. Napsa. Menarik. Jadi kalau kita kupas, kita bedah satu-satu, keren juga ya. Keren banget. Biar teman-teman semua keluarga keren di sana tahu Iya. sing dimaksud klaster rentan ini apa. Iya, karena memang di Wonogiri pun Ahlinya. betul ada ahlinya dan netizen juga bisa bertanya, bisa DM juga ya Betul. ke Nanti bisa kirim Instagramnya pertanyaan. Dinsos PPKB 3 Wonogiri yang pengen tanya seputar sentra terpadu ini, langsung saja ketik-ketik di DM-nya Dinsos PPKB P3A Wonogiri seperti itu. Oke, program apa sih Ibu yang ada di sentra terpadu ini yang mungkin bisa diketahui oleh masyarakat dan masyarakat bisa akhirnya mengakses layanan ini? Iya, di sentra kami ada program asistensi rehabilitasi sosial, Mbak. Jadi asistensi rehabilitasi sosial itu ada berbasis keluarga, komunitas, dan residensial. Komunitas, keluarga, dan Residensial. Kalau bedanya, nah ini kalau berbasis keluarga, jadi penerima layanan itu ada di keluarga. Oh, Contohnya nih yang saat ini kita berikan di Kabupaten Wonogiri, kami datang. Kami petugas mendatangi di titik-titik lokasi yang masyarakat membutuhkan layanan. Oke. Misalkan kegiatan di kantor KB ini ya Mbak, kita ada layanan pemeriksaan kesehatan, ada layanan terapi. Nah, itu mereka kan pemerlu pelayanannya ada di keluarga masing-masing. Jadi tidak perlu datang ke kantor kami, tapi kami yang mendatangi. Iya, kebetulan. Jadi kami keluarga keren ini di tempat ini saat ini berbarengan dengan acara podcast ini. Betul. Ini juga sedang berlangsung terapi kesehatan. Iya. di sini. Jadi ramai banget di sini. Ada teman-teman kita gitu ya yang sangat spesial sekali di sini dikunjungi kunjungi dari oleh sentra sentra terpadu. Jadi jemput bola, Mbak. Sebut bola. Berkue ditendang gol. Nah, go. Ayo apa sih? Keren. Iya, kayak perang rame. Nanti nggak fokus. Saya Oke, terus lanjut ya. Lanjut, Kalau dari yang tadi keluarga. berbasis keluarga. Selain yang terapi juga kan di keterampilan pelatihan keterampilan batik dan ternakan domba ada di Slogohimo. Ada batik Di dan kantor ternakan desa, domba. ya kantor desa Tumur, ya pemberdayaan. siap. Jadi disabilitas ada di keluarga dilatih selama 4 hari. Tidak perlu datang ke sentra kami sampai berbulan-bulan meninggalkan keluarga. Mungkin dia juga sudah punya penghasilan. Nah, ini kita latih nih, kami yang datang. Ya, Secara jadi berkala begitu. ya nanti selesai monitoringnya di kami dan dinas sosial sama mungkin tokoh-tokoh masyarakat di sekitar, mungkin entah itu kepala desa, entah itu PKSK, entah itu apa, memonitor nih keberlanjutan program itu yang berbasis keluarga. Kalau yang berbasis komunitas, kami mendatangi LKS Mbak. Tahu lah LKS nggak, Mbak? LKS tahu Mbak. Kalau dulu waktu sekolah Biar- itu ya, lembar kerja. Zaman dia Sekolah ya. Al-Hikmah era apa ya? Sukses Nah, kalau LKS ini kertasnya putih. LKS ini apa? Lembaga Kesejahteraan Sosial. Oke. Terus LS, Ilmu lagi buat teman-teman komunitas, lagi ya. yayasan. Ya, mungkin bisa. Kan kesering ya Mas ya ketemu yayasan, panti apa? Oh, panti-panti itu anak. LKS, Mbak. Ya, yayasan, mungkin panti lanjut usia, Panti panti beja jompo, gitu ya. apa Pak? Ya seperti itu yang itu kan dikelola oleh masyarakat ya, swasta ya. Nah, itu kami berkolaborasi dengan LSM, dengan LKS, yayasan. Mereka kan punya mungkin yayasan disabilitas nih. Nah, itu mungkin di situ kami memberikan edukasi, bisa memberikan mungkin pelatihan, bisa memberikan bantuan. Jadi tidak perlu itu penerima manfaat yang di dalam komunitas itu harus datang ke kantor kami Boyongan, berbulan-bulan kan. Jangan sampai Ya, mereka kan sudah di komunitas itu Mbak. Ya, itu nanti kita bantu melalui komunitas itu seperti itu. Mungkin ada komunitas penyandang disabilitas, mungkin juga lanjut usia atau mungkin HIV, nafsa itu
Di situ kami berkolaborasi, bersinergi. Mereka di situ tetap mendapat layanan di situ, kami datang di situ memberikan layanan, entah itu melalui pemberian bantuan berupa barang atau mungkin pengetahuan seperti itu. Mungkin kami edukasi, misalkan HIV AIDS, mungkin kami bekerja sama dengan tim-tim medis memberikan edukasi bagaimana dengan pencegahan atau mungkin kalau sudah terjadi bagaimana nih penanganannya, ya disiapain. Kan mungkin masyarakat umum nggak begitu aware nggih Mbak, atau mungkin nggak belum tahu lah, iya awam ilmunya. Nah itu kami punya tim nanti sesuai kompetensi masing-masing, kan ada profesi banyak ya di Kementerian Sosial, kami tersukan sesuai kebutuhannya. Seperti itu. Tapi memang benar sih di era sekarang ini harus mau berkolaborasi. Iya. Ya, nggak bisa kita berdiri sendiri-sendiri. Iya. Kita harus mau untuk bermitra dengan siapapun karena itu untuk kebutuhan masyarakat juga, begitu ya. Nah, ini Bu, di sini Belum, ada tadi kan baru baru dua ya? keluarga komunitas satu. Nanti lagi. saya Oke, terhutang nanti besok nanti diajak sini lagi. Terus saya kayak gini nggak apa ya Bu ya? senang banget loh. Iya, nanti saya harus ke Solo ke sini lagi nanti. Pokoknya tiap kesini kita culik. Langsung jelek ke sini. Iya, yang residensial. Oke, yang ketiga nih ya. Residensial itu pemerlu layanan datang ke tempat kami. Jadi nanti di sana ada asramanya Mbak, ada asramanya Mas. Kayak Jadi kalau di mereka Dinsos istilahnya barak gitu ya Bu. ya kalau di SOS kan berbatas waktu 2 minggu. Ya, kalau di kami bisa sampai berbulan-bulan, setahun, 2 tahun bisa sesuai kebutuhannya. Karena di sana ada kami rehabilitasi sosial kan lengkap, ya, komprehensif lah. Jadi ada dari segi fisiknya itu yang dilatih-latih tuh, Iya. kayak yang di luar itu. Iya. Nah, Oke, terapi mungkin juga. terapi perlu mungkin operasi kami operasikan Mbak. Oh, Iya, gratis. Itunya ya. Iya. Luar biasa. Kemudian selain terapi operasi, kami juga ada alat bantu. Kasih tuh alat bantu mobilitas, kursi roda seperti itu. Itu juga kami kasih. Selain itu juga keterampilan pelatihan Mbak di sana. Jadi di saat mereka mungkin usia-usia yang produktif ya, itu kan mereka juga butuh skill ya. Iya. Di samping mungkin terapi, di sela-sela terapi mereka butuh pelatihan keterampilan sesuai dengan hasil asesmen, nanti bakatnya apa, minatnya apa. Jadi dicek dulu minatnya, Iya, arahnya kemana. nah. Jadi orang dipaksa Mbak? Enggak, dipaksa. tidak hanya Harus sesuai ya. ya sesuai. bakat, minat, passionnya di mana, kemudian potensi daerah juga apa nih. Mungkin Wonogiri potensinya apa, kewirausahaan apa. Ya, Nah, kayak yang itu kita tadi itu gali mungkin. ya. Nanti di situ dilatih keterampilan. Selama latih keterampilan dan terapi, mungkin juga ada perlu penambahan pengetahuan nih. Ternyata dia SMA nggak sampai lulus tuh, baru kelas 1 dia terus putus sekolah. Nah, itu kami juga kolaborasikan Mas dengan kelompok KBM belajar itu. iya. Jadi kejar paket. Kejar paket. Ya, jadi di situ dia sudah dapat terapi, dan alat dapat bantu. alat bantu, dapat mungkin Keterampilan. operasi, dapat keterampilan, dapat ijazah kan, kejar paket. Nanti pulang nih Mas, pulang itu juga dapat bantuan modal usaha. Oh, Sesuai keterampilannya. sesuai keterampilan tadi yang dilatihkan tadi ya Bu ya. Misalkan nih fotografi, oh dia juga perlu, mungkin perlu tambahan kamera, atau mungkin di komputer mungkin perlu apa ya, Perlu printer PC, atau PC perlu atau laptop atau apa, sesuai keterampilan itu. Oke. Tujuannya apa? Untuk kemandirian dia. Kemandirian, Jadi di samping skill, dia perlu juga untuk nanti bagaimana dia bisa mengaplikan keterampilan yang didapat di rumah, mungkin di masyarakat. Nah itu tujuannya kasih itu. Kalau penjahitan ya kasih mesin jahit kayak gitu. Oke. Ya. Lengkap Mbak. Jadi tidak hanya kalau misalkan kita lapar, kita dikasih makan kok enggak, tapi Tidak. kita juga diberitahu caranya Kayaknya, masak gimana, iya. bahannya itu apa gitu. Karena emang penting itu ya. Kita Iya. harus begitu sih, harus tahu prosesnya. Nggak langsung pengen hasilnya aja gitu ya. Kadang Oke. menikmati proses itu perlu Mbak. Yes, Iya. harus itu ya. Menikmati proses. Oke, berikutnya kita mau kasih spesial dulu untuk Bu Rina karena Apa, kalau di suguhan? ruang kita betul, kalau di Oke. ruang kita tuh harus ada sesuatu yang manis karena narasumbernya sudah manis sekali di sini. Informasi yang diberikan juga. Ada sesuatu juga Mas Joko. Mas Joko. Mas Joko, ini ada sesuatu yang diberikan untuk Bu Rina Ini ini. spesialis bagian konsumsi.
sementara minum dulu. Ah, Biasanya iya. ada tikung sama tumpeng Bu. Hari ini nggak ada. Nggak ada. Tumpengnya libur. Luar biasa. Tumpengnya Nah, memang libur. hari ini- Biasanya tumpeng. Biar ngobrolnya juga makin nyaman, makin Iya. enak Oh, gitu iya. ya Ibu. Ini ada Ini apa Mas Joko kalau boleh tahu? Moka. Moka apa? Moka ya. Apa? Lupa. Belum. Moka apa yang bikin pusing? Apa Mbak? Mokamu apa sih? Oh, oke. Ibu boleh dinikmati dulu. Iya, sambil kita nanti lanjut terima ngobrol kasih, lagi. Mas. Luar biasa nih. Jadi banyak mungkin keluarga keren yang nggak tahu gitu ya tentang sentra terpadu ini. Taunya mungkin ada gedung di JBS Surakarta. Ini Iya. untuk apa? Ternyata di dalamnya ada harta yang sangat-sangat berharga, Mas Well dan Bu Rina, keluarga keren semuanya. Coba dulu Mbak. Oh boleh ya saya? Seger Mbak. Seger. Ini nggak main-main Kalau bukan? orang manis aku tinggal lihat kamu Lihat aja. aku ya. aja. Mas Panji nggak terima. Oke, tadi ada program yang namanya asistensi rehabilitasi sosial, Iya. yang mana ketika masyarakat itu yang membutuhkan layanan ini, itu bisa masuk ke pusat ini, kemudian Iya. di situ dibekali, Dibekali. tidak hanya dibekali, tapi juga dikasih banyak hal yang membuat dia nanti akan jadi mandiri, Mandiri. gitu ya, Iya. mandiri bisa melanjutkan Betul. kehidupannya seperti itu. Oke, luar biasa. Tadi kan sudah dijelaskan Mbak. Mhm. Ada melalui berbasis residensial, Betul. berbasis keluarga. Dan komunitas juga. Betul, ada juga yang berbasis LKS. Mhm. Nah, itu kalau boleh tahu nih, biasanya kan itu dibagi beberapa klaster ya Bu ya. Iya. Biar masyarakat bukan, buat teman-teman keluarga Keren. keren, biar tahu klasternya itu apa aja toh, yang bisa masuk ke sini itu apa aja. Itu apa Bu? Klaster-klasternya itu. Iya, itu tadi bisa anak, bisa lanjut usia, Oh, bisa kelompok rentan. Kelompok rentan itu misal keluarga miskin, Mhm. kemudian perempuan rawan sosial ekonomi, Oke. kemudian mungkin bisa juga anak berhadapan dengan hukum, Oh, gitu seperti juga. itu. Ya, kemudian juga lanjut usia bisa, kemudian korban penyalahgunaan nafsa dan HIV/AIDS. Itu yang paling apa ya, paling banyak yang ada di sentra terpadu di Surakarta ini kebanyakan Yang mana? dari klaster mana ini? Disabilitas, Mbak. Oh, Ya, betul. disabilitas sendiri itu macam-macam, Mbak. Oke, disabilitas ya. ada banyak. Ada banyak. Banyaknya. Apa saja nih, Bu Iya, Rina? disabilitas fisik ada, Oke. disabilitas intelektual, Oke. disabilitas sensorik netra. Sensorik. Ya, ada disabilitas tunarungu wicara, kemudian ada disabilitas mental. Oke, disabilitas mental nih ini Yang ya. ODGJ Banyak, itu banyak, ya. Banyak. UDGJ ya Bu di sana. ODGJ. Ya, Oke. ODGJ ada. Jadi di itu. sana saya selalu membayangkan sebesar apa nih ya sentra terpadunya di sana ya. Saya tuh bingungnya gini Bu, kan banyak klaster tadi, itu dipisah atau mereka jadi satu, mereka Apa dibiarkan gimana? Betul. berinteraksi bersama atau gimana Bu? Kalau Kalau suasana di sana. untuk tidurnya memang dipisah. Oke. Kan disabilitas mental kita pisah, kemudian yang disabilitas lainnya itu tidak dipisah Mas, sesuai gendernya ya, perempuan, Oke. laki-laki. Tapi di kehidupan sehari-hari interaksi tetap. Tetap. Karena kita kan bagaimana juga mengajarkan masyarakat, apalagi yang di dalam ya, itu tetap interaksi itu tidak membeda-bedakan. Justru malah kita biasakan bagaimana kamu mensikapi, menghadapi orang yang berbeda dengan kamu itu Yes, seperti apa. Karena enggak semua orang bisa Iya, seperti itu. Jadi kan tetap interaksi sosial di kegiatan-kegiatan yang membutuhkan mungkin semua bercampur jadi satu itu ada. Tapi ada juga kalanya kita berikan sesuai kebutuhan masing-masing. Disabilitas mental tentunya sendiri akan berbeda kebutuhannya dengan disabilitas yang fisik. Betul. Akan tentunya berbeda dengan klaster anak ya, seperti itu. Kita tetap kita pisah-pisahkan sesuai kebutuhannya. Cuman di satu waktu tetap ada yang misalkan nih senam itu bareng-bareng. senam Mbak kita. Senam, ini suka anakku nih Mas Bel deh. Aku ya suka senam Mbak. Senam apa yang serem Mbak? Apa tuh? Senam makan Mbak. Oh. Kak, ada yang dari keluarga nih. Wow, ternyata ada yang penasaran juga nih, Mas Bel, Bu Rina, ada pertanyaan. Kita cek-cek dulu di Instagramnya Dinsos PPKP P3A Wonogiri. Ada dua pertanyaan, satu dulu ya, saya Iya. bacakan untuk keluarga kalian semuanya.
Bagaimana cara masyarakat mendapatkan layanan dari sentra terpadu? Wah, ini nih Bu Rina. Iya. Mungkin ini juga mewakili pertanyaan dari netizen-netizen yang ada. Saya juga. Oh, kamu juga. Aku Juga deh, ikut deh. Oke, kita Aku kan sama-sama. FOMO ya. Oke, kita yang sama-sama. Oke, Bu Rina, gimana nih Iya. supaya masyarakat mungkin juga yang penasaran, Mhm. aku kok menarik sekali dan aku butuh nih, itu caranya gimana untuk mendapatkan layanan di sentra terpadu? Iya, iya, bisa aja Mbak, Mas. Iya. Nanti mungkin langsung datang atau mungkin menghubungi kontak di dinas sosial setempat. Oke. Kalau Wonogiri ya dinas sosial sekarang namanya Dinsos PPKB P3A. Panjang ya. Wajar. Ya saya sama maaf belum hafal. Gak apa-apa. Kadang kami Namanya juga dinas lupa. sosial Kabupaten Wonogiri. Iya. Ya. Nanti mengajukan aja keperluannya apa nih, pengen bantuan apa, atau mungkin terapi, atau mungkin butuh bantuan pelatihan keterampilan atau apa, nanti dinas sosial nih yang akan membuat suratnya ke sentra kami. Jadi kami tetap bersinergi, berkolaborasi dengan dinas sosial. baik. Karena yang punya warga kan dinas sosial setempat. Kami hanya sebagai fasilitator untuk memberikan layanan, memberikan bantuan seperti itu. Jadi datang aja ke dinas sosial Kabupaten Wonogiri. Nanti dinas sosial akan memberikan surat rekomendasi ke sentra kami. Nanti dari sentra kami, kemudian nanti akan kami analisa, kami lihat kebutuhannya apa ini. Nah, nanti baru nanti ada kami menindaklanjuti, tetap melalui dinas sosial juga. Oke, berarti kalau misalkan dari dinas sosial ini bisa menyelesaikan secara di dinas saja, Iya. itu juga kolaborasi Selesai. cukup koordinasi Iya, gitu ya. Terus nanti kalau betul. misalkan perlu dirujuk sampai ke sentra Sentra. terpadu, nanti akan ditindaklanjuti langsung Iya. begitu ya. Iya. Oke, sebentar Bu. Kita membayangkan misalkan nih, saya dan Mas Well, kami mau untuk mengakses layanan sentra terpadu ini. Jadi kami dari rumah, misalkan dari desa, kelurahan, itu langsung datang ke Dinsos tanpa membawa apapun, Bu. Surat atau dari desa pengantar atau apa gitu. Ya, biasanya ada Mbak surat pengantar dari desa setempat ya, desa setempat nanti dibawa berjenjang ya kecamatan dan nanti ke dinas sosial. Oke, Gitu. baik. Jadi dari desa kelurahan, kemudian ke kecamatan di mana dia berada, dari kecamatan akan membawa ke dinas Dinas sosial. Biar ada verifikasi berjenjang. Oke, baik. Jadi SOP-nya seperti itu ya, keluarga keren yang mau mengakses layanan di sentra terpadu ini. Tidak susah. Tidak susah, langsung saja nanti bisa ke dinas sosial ya. Nanti yang beralamatkan di sini nih. Di bawah sini. Alamatnya di bawah sini. Ya, di bawah sini. Sebelah sini ya, Mas. Oke, editor mantap. Request fontnya Times New Roman, Mas. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Well, kamu yang baca deh. Oke, saya baca ya. DM dari Pertanyaan kedua dari DM keluarga keren. Keren. Ini biar teman-teman jelas. Nanti bisa dibaca di sini lagi. Yes, betul. Bisa dibaca. Teman-teman nggak usah bingung. Ini pertanyaan buat Ibu Rina. Ini pertanyaannya paling awam. Paling awam. Bagaimana caranya bisa mendapatkan bantuan sosial? Nah, bansos ini lagi rame juga Rame diperbincangkan banget, di Mbak. masyarakat ini ya. Betul. Betul ini ya, heboh gitu. Heboh. Semua orang mempertanyakan, kok aku rento, kok Nah, dia ento? dia dapat. Jadi apa sih syaratnya? Betul. Gimana nih Bu Sama caranya Ibu bisa? Mbak, Mas tetap melalui desa kan, Iya. ya nanti diverifikasikan, nanti dilihat dari desa. Mungkin dia pengen bantuannya apa toh, mungkin ya itu nanti desa kan yang akan memfilter. Kemudian kalau desa nanti jenjang juga ke kecamatan, nanti ke dinas sosial juga. Nah dinas sosial ini akan memfilter juga bantuan apa yang diberikan, ataukah PKH, ataukah BPNT, ataukah bantuan nanti pelatihan keterampilan, atau apa itu nanti dinas sosial. Nanti baru dinas sosial yang akan merekomkan, oh ini mungkin ke sentra, oh ini kemana-mana, itu nanti dinas sosial. Seperti itu. Lagi-lagi kembali ke Iya, dinas sosial. iya, karena yang punya warga yang tahu data, oh ini sudah dapat PKH nih, oh ini dapat BPJS PBI, oh ini dapat KIP, oh ini dapat PIP atau apa kan datanya dari yang di awal masyarakat kan dinas sosial tahu nih. Betul. Nah, kalau memang nanti harus ke Lijamsos, harus ke Resos, harus kemana itu nantilah yang Iya. akan melanjutkan itu dari dinas sosial. Oh mungkin harus ke sentra nih. Nah itu
Jadi kalau misal keluarga kalian itu bingung, tenang saja karena di lapangan itu juga ada teman-teman kita gitu Yes. ya yang siap untuk mendampingi, ada Iya. pendamping PKH, Betul. juga ada TKSK. Betul. Jadi kalau ketika bingung, jangan ragu-ragu untuk bertanya Bertanya. gitu ya, karena teman-teman di lapangan itu tersebar di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Wonogiri. Jangan bingung, langsung Malu bertanya? sesat. di jalan. Ya. Terus sekarang malu bertanya sesat, buka Google Map. Oke, betul ya. Makasih Mas Samsi. Tapi kalau nggak ada Google Maps, GPS, gunakan Oke. penduduk sekitar. Oke. Ya. Oke. Oke, baik Bu Rina, saya juga pengen tanya nih. Kira-kira kan di sentra terpadu itu tadi kan banyak sekali orang, banyak sekali banyak orang. klaster, beda-beda. Nah, ini ada nggak Bu kira-kira pengalaman yang menarik atau yang unik atau yang lucu, pokoknya berkesan yang diingat oleh Bu Rina sejauh ini ketika Ibu melayani di sentra terpadu ini, Bu? Ya, ada sih ya Mbak, tentunya Mas, kita melayani dengan berbagai beragam macam-macam permasalahan Betul. ya. Suka dukanya pasti ada. Ya. Dukanya juga kadang kita itu sekarang multi layanan seperti itu. Kadang di satu sisi kita mungkin baru fokus di ini, yang ini juga tahu-tahu ada butuh perhatian juga. Nah, kita jadi kan harus mengupgrade skill kita, pengetahuan kita, bagaimana menangani itu aib, nafsa, walaupun juga nggak paham-paham banget, kan akhirnya kita belajar lagi Jelas, nih, harus ya. belajar. Piye Terus, caranya piye? walaupun kita mungkin menangani anak di rumah, tapi kan akan berbeda dengan melayani anak orang ya. Betul. Nah, itu bagaimana caranya seperti itu. Terus kemudian senangnya juga ada kan, merasa mereka itu apa ya Mbak, di cara Jawanya diuwongke, diterima dengan segitunya oleh bapak ibu yang di situ. Itu ya itu tadi ada dia merasa disabilitas di rumah, kan merasa dirinya itu yang paling perana, paling apa ya, paling Iya. ngenes gitu ya Mas ya. Siap. Mungkin di rumah nggak pernah keluar karena dia disabilitas, diumpetin keluarganya, kebanyakan kan gitu ya Mbak. Keluarganya malu. Nah, begitu di sentra kami kan, kami itu menerima mereka itu apa adanya, seutuhnya sebagai manusia. Dia potensinya apa kita gali, mereka yang belajar musik kita, ayo kamu punya bakat musik, kembangkan. Kita punya Fasilitasi hanya luar ada biasa di grup band juga loh Mbak, Oh, ada anak-anak. grup bandnya juga. Ada, Wah, ini saya senang tuh. banget kayak gitu, Ada pengen nanti banget ya. diajari band, diajari nyanyi, yang olahraga pun juga. Nanti kita fasilitas lengkap Mbak, kita ada gedung badminton, gedung futsal, ada Bayangkan gedung sebesar apa basket, itu ya. kita lapangan olahraga sepak bola itu juga ada. Kemudian mereka bakat lukis, kita eksplor juga. Seru Jadi banget mereka itu benar-benar kayak merasa kayak apa Rumah ya Mbak, sendiri ya? merasa rumah sendiri, mungkin lebih dari rumah sendiri ya. Surga. Surganya, Iya, surganya jadi mereka benar-benar diterima, mereka benar-benar istilahnya, kita kan ada itu Mbak pendampingan, jadi satu siswa di sana itu ada pengampunya. Jadi ibaratnya pengganti bapak ibu. Jadi nanti kalau ada apa-apa itu bisa curhat, disampaikan ke pengampunya. Oke. Nanti pengampunya akan memfasilitasi, oh kamu butuh terapi, di apa ya, disambungkan dengan tenaga-tenaga medis. Oh kamu butuh ini, oh Bu saya baru sedih gini-gini, oh dengan psikolog, oh dengan psikiater, kayak gitu. Jadi mereka itu merasa apa ya, merasa diterima, kemudian merasa Nyaman. bisa mengeluarkan potensi yang selama ini mungkin terpendam. Iya, bisa mengeksplor semua yang ada di dalam Bakatnya, dirinya. bakatnya. ini Mbak, kemarin itu benar-benar saya sebelum ke sini itu kebetulan saya kan juga ada, kita piket-piket ya biar kita dekat dengan anak-anak itu, sampai dia itu nangis curhat ke saya, takut dimarahi orang tuanya karena masih apa ya, orang tuanya dan dia itu kan nggak pernah keluar dari rumah nih karena cacat kan, itu kangen ya, itu orang tuanya itu kadang kamu telepon terus nih, semakin dia telepon kan semakin kangen rumah ya. Itu takut, ibu saya takut sama bapak saya dimarahi, jangan ini Bu. Akhirnya saya lah nelpon bapaknya, saya mengedukasi bapaknya bagaimana sebagai orang tua untuk mendorong potensi anak, biarkan anak itu di sini berlatih dulu, anak sudah nyaman di sini, jangan dibebani dengan hal-hal yang istilahnya
mengganggu pikirannya Oke, kan jadi kayak jadi, bingung. Jadi bimbang anak itu sudah seneng di sentra kami, tapi orang tuanya kadang yang ini nggak lost nih ya, itu sering Mbak, banyak sekali itu terjadi. Wah. Jadi kayak apa ya, dan nanti kalau udah mau pulang nih itu merasa mereka pada nggak mau pulang. Nah itu baru mau saya tanya karena keinget karena ada salah satu rekan kami cerita Iya. katanya tuh kayak udah jadi surga kalau di rumah tuh kayak Kembali lagi nanti nih dari terus kalau nggak mau nol. pulang gitu terus Iya. gimana nih Bu? Ya, kita biasanya gini Mbak, ya memang akan di saat-saat mau kita namanya kita pulang itu kan determinasi ya, istilahnya nggak? determinasi itu determinasi. selesai, layanan yang di kami selesai, kita reunifikasi, kita pertemukan lagi dengan keluarga. Nah, sebelum masa itu kita ada penyiapan keluarga. Jadi keluarga itu disiapkan, keluarga itu juga perlu diedukasi. Nah, itulah masuk dalam komponen atensi itu Mbak. Jadi dukungan keluarga. Bagaimana keluarga itu harus memberikan dukungan anaknya dalam hal bagaimana dia berkembang, bagaimana dia nanti mandiri. Jangan sampai yang sudah kita didik, kita latih di sentra, anak itu kembali nol lagi karena Oh, iya betul. orang tua tidak mendukung nih. Tidak ada kerjasama ya, Bu, Iya. Ini bangunannya sudah tinggi bangun rubuh lagi. Ya, Harus mulai. misalkan cara sederhananya gini Mas, anak itu kan mungkin kalau disabilitas selalu diladeni ya, Iya. karena mungkin nggak dilatih mandiri, apa-apa diladeni. Nah, di kami kan kita latih mandiri, Betul. bukan karena tidak kasihan, bukan. Beda kita charity kasihan dengan memang untuk membentuk mandiri ya, karakter yang mandiri itu memang kita biasakan Mbak. Nah itu ya habis makan cuci nih alat sendiri, nanti ada piket nih bersihin ruang makan, kemudian bersihin kamar mandi, nyuci baju sendiri, itu kita biasakan biar nanti di rumah dia itu ya toh suatu saat kamu tuh nggak akan selamanya hidup dengan bapak ibumu, kita pahamkan gitu. Jadi nanti kamu harus benar-benar bisa melanjutkan mandiri. kehidupannya Iya, betul. Jadi kita pahamkan juga ke orang tua bahwa bapak ibu tidak selamanya akan menemani putra putrinya. Jadi bantulah anak bapak ibu untuk mandiri. Caranya apa ya? Bapak ibu harus tega, harus bisa menguatkan hati untuk tetap membuat anak itu mandiri. Dibantu boleh, tapi harus sesuai dengan porsi ya. porsinya. Jangan terlalu membantu banget, overprotect, itu nggak akan bagus untuk anak-anak. Itu banyak hal yang seperti itu sering Mbak Iya terjadi. betul. Ya. Bukan kok tinggi sebetulnya, tapi kan itu sebenarnya bentuk sayangnya. Iya, tapi kadang salah. Ya, bentuknya terlalu overprotect, terlalu manjakan, itu ya memang nggak bagus kan seperti itu. Jadi banyak anak sudah mau pulang nangis nih, nggak mau gitu ya. Kita harus pahamkan anak juga, nggak mungkin selamanya kamu di sini. Nanti kamu harus kembali ke keluarga. Bagaimana juga keluarga itu yang utama kan, keluarga di sini itu teman, lingkungan itu memang baik untuk kamu, tapi tidak selamanya. Nanti bergantian teman yang lain juga akan masuk karena kan teman lain juga butuh layanan di sentra kami. Gantian, iya seperti itu. Ya, emang itu sih kalau udah bisa udah nyaman, ditinggal pas sayang-sayang itu rasanya tuh enak ya. Tapi itu demi kebaikan kita semua ya, Iya. pastinya. Luar biasa keluarga keren. Jadi di sini ada sentra terpadu Profesor Dr. Suharso di Surakarta dengan di dalamnya apa ya, dilatih sebegitunya sampai akhirnya bisa tadi diterminasi ya Bu ya. Iya. Masih untuk bisa kembali kepada keluarganya. Dan sudah direhab sudah di apa namanya ya? Dibangun hidupnya. Diberi rehabilitasi sosial. biar bisa mandiri. Betul, lalu kembali kepada keluarganya untuk melanjutkan kehidupannya. Iya. Jadi jangan ragu-ragu ketika di masyarakat atau keluarga keren itu bisa melihat tetangganya Ya, atau di masyarakat itu ini butuh pelayanan yang di sentra terpadu, bisa langsung mengakses mulai dari tadi alurnya dari bawah dulu ya. Bisa Dari tanya desa dari kelurahan, teman-teman betul. keluarga sosial di kecamatan. Yes, di desa kelurahan, kemudian Iya. kecamatan, Yes. lalu sampai akhirnya ke dinas sosial, disitulah nanti akan disambungkan ke sentra Sentra terpadu. Oh iya Mbak, mungkin nambahkan kalau mungkin nggak paham, mungkin orang awam kan juga Iya. belum tentu paham ya, terus Iya. ke desa itu juga takut. Juga ini Betul. hubungi aja TKSK setempat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Itu kan yang pilar paling di bawah Betul masyarakat sekali. ya. Nanti akan dibantu oleh teman-teman TKSK. TKSK Teman-teman Tiap kecamatan ada. Yes. Betul banget.
Bu Rina, kalau misal ada nggak sih Bu untuk akun Instagram yang bisa diakses di Ada, Sentra Mbak, Terpadu? Mungkin bisa ada. di keluarga keren semuanya. Oh iya, nanti di sini ya. Instagram dari Sentra Apa itu namanya apa Bu? Apa Sentra ya? Terpadu. Iya, Sentra Terpadu Suharso Surakarta. Oh, Nanti di Sentra IG, website, di Twitter, Ada ya? di Facebook ada semua. Komplit. Oke, komplit Komplit. pokoknya. Nanti ada di semua. Ada di sini. Langsung ya di sini, Mbak. Ada di sini. Ada di sini juga. Ada di sini juga. Wow. Lengkap. Semua. Oke, baik Bu Rina, terima kasih banyak luar biasa untuk informasi hari ini. Tentunya keluarga keren yang menyimak nih juga pasti jadi tambah ilmunya, tambah Iya. hal baru, informasi yang Iya. edukasi sekali, bermanfaat Iya. sekali. Mungkin bisa yang terakhir ini Bu, closing statement dari Ibu, pesan untuk keluarga keren yang menyaksikan podcast ini. Pastinya ya, masyarakat apa keluarga keren mungkin lebih peduli, lebih aware terhadap lingkungan sekitar kita. Yes. Apa yang ada di lingkungan sekitar kita, kita berbuat, kita berdampak bagi orang lain. Nah, betul. Kami akan selalu siap membantu untuk Anda semua. Yes, selalu siap. Jadi karena sudah ada yang siap membantu keluarga keren yang mungkin melihat ada sesuatu hal yang perlu ditindaklanjuti, Iya. jangan ragu-ragu, pokoknya langsung saja melapor gitu ya ke TKSK dulu yang paling dekat dengan lingkungan ya, lingkungan panjenengan masing-masing semuanya. Oke, Ibu Rina, terima kasih Terima kasih banyak banyak. untuk ini sudah berbagi cerita, Ya. informasinya sangat bermanfaat tentunya untuk keluarga keren. Dan ini sudah berakhir untuk episode Sudah kita hari berakhir. ini. Kita hari ini banyak sekali membahas tentang Sentra Sentra Terpadu Terpadu Profesor Dr. Suharso Surakarta. Oke keluarga keren, demikian tadi episode kita hari ini di ruang kita yang kita membahas tentang Sentra Terpadu Profesor Dr. Suharso Surakarta. Dan buat keluarga keren di sana, di luar sana, jangan lupa nantikan episode-episode Yes, selanjutnya. betul. Pastikan terus menyaksikan episode di ruang kita ini ya, karena masih Betul. banyak sekali. Narasumber-narasumber yang luar biasa, banyak wawasan buat teman-teman keluarga keren di luar sana. Ya, jadi sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap di ruang kita. Satu Satu kata, kata, banyak cerita.